Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefan Budianto dari 11.8 ingin menjelaskan tentang seni budaya musik. Sebelum itu kita masuk ke pramaterinya. Nomor 1, pengertian musik. Musik menurut para ahli. 3. Unsur-unsur musik. 4. Perkembangan musik barat dan timur. Jenis-jenis musik berdasarkan sumber bunyi dan fungsi dan akan disimpulkan. Pengertian musik. Apa sih pengertian musik? Musik adalah nada atau bunyi yang disusun demikian rupa sehingga mengandung ritme lagu dan berkeharmonisan. Musik terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, harmonis, ritme, dan timbre. Musik termasuk sejenis fenomena intuisi untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkan dalam suatu bentuk seni. Musik menurut para ahli. Menurut Aristoteles, seni musik adalah curahan kekuatan dan penggambaran yang berasal dari gerakan rasa pada rentetan suara yang berirama. Menurut Rapley Taylor, musik adalah ekspresi artistik dengan bunyi-bunyi atau melodi dari alat musik ritmis atau nada-nada yang harmonis. Unsur-unsur seni musik. Nomor 1, irama. Irama kemudian lebih dikenal dengan sebuah sebutan ritme, merupakan panjang pendek dan tinggi rendahnya sebuah nada yang membentuk melodi tertentu. Nomor 2, melodi. Melodi adalah suatu bentuk susunan bunyi tertentu yang berurutan dari susunan dari tinggi ke rendahnya nada tertentu atau sebaliknya. Nomor 3, birama. Birama adalah salah satu unsur yang berbentuk ketukan dalam musik dengan waktu dan tempo tertentu secara teratur. Nomor 4, harmoni. Harmoni adalah bentuk kumpulan dari nada yang melodi yang memiliki keteraturan sehingga menghasil lantunan musik yang enak didengar. Nomor 5, tempo. Tempo adalah sebuah ukuran dari kecepatan birama dalam sebuah lantunan lagu tertentu. Lagu dengan birama yang cepat maka semakin cepat pula lagunya dimainkan tempo. Nomor 6, tangga nada. Tangga nada adalah salah satu unsur musik yang terdiri dari nada-nada yang kemudian tersusun berjenjang mulai dari nada paling dasar hingga nada yang paling tinggi dalam lagu tertentu. Nomor 7, dinamika. Dinamika adalah bentuk tanda yang berkaitan dengan volume untuk menaikkan nada sehingga dapat menghasilkan musik yang enak didengar. Nomor 8, timbre. Timbre adalah warna bunyi yang menunjukkan kualitas dan dari musik itu sendiri. Timbre memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap setiap alat musik. Kemudian kita akan masuk perkembangan musik di Nusantara. Masa sebelumnya masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini musik dipakai sebagai bagian dari kegiatan ritual masyarakat dalam beberapa kelompok. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh anggota badan atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Instrumen atau alat musik yang digunakan umumnya berasal dari alam sekitar. Masa setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini berkembanglah musik-musik istana, khususnya di Jawa. Saat itu musik tidak hanya dipakai sebagai bagian ritual saja, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan keistanaan sebagai sarana hiburan para tamu raja. Musik istana yang berkembang adalah musik gamelan. Musik gamelan terdiri dari 5 kelompok, yaitu kelompok balungan, kelompok belimbingan, kelompok pencoan, kelompok kendang, dan kelompok pelengkap. Masa setelah masuknya pengaruh Islam. Selain berdagang dan menyebarkan agama Islam, para pedagang Arab juga memperkenalkan musik mereka. Alat musik mereka berupa gambus. Rebanan dari proses itulah muncul orkes gambus di Nusantara Indonesia hingga saat ini. Masa kolonialisme. Masuknya bangsa barat ke Indonesia membawa pengaruh besar dalam perkembangan musik Indonesia. Para pendatang ini memperkenalkan berbagai alat musik dari negara mereka, misalnya biola, cello, gitar, seruling, dan ukulele. Mereka pun membawa sistem solmisasi dalam berbagai karya lagu. Itulah masa-masa perkembangan musik modern Indonesia. Saat itu, para musisi Indonesia menciptakan sajian musik yang merupakan perpaduan musik barat dan musik Indonesia.
Sajian musik itu dikenal sebagai musik keroncong. Masa kini, seiring dengan masuknya media elektronik ke Indonesia, masuk pula berbagai jenis musik barat seperti pop, jazz, blues, rock, dan R&B. Demikian pula dengan musik-musik negeri India yang banyak dibawa melalui film-filmnya. Dari perkembangan ini terjadi perpaduan antara musik asing dengan musik Indonesia. Musik India mengalami perpaduan dengan musik Melayu sehingga menghasilkan jenis musik dangdut. Maka muncul pula berbagai musisi Indonesia yang beraliran pop, jazz, blues, rock, dan R&B. Berkembang pula jenis musik yang memadu unsur kedaerahan Indonesia dengan unsur musik barat, terutama alat-alat musiknya. Jenis musik ini sering disebut musik etnis. Kemudian kita akan masuk ke perkembangan musik di barat. Periode abad pertengahan. Secara umum abad pertengahan dimulai bersamaan dengan runtuhan Kekaisaran Romawi bagian barat pada 476 Common Era CE hingga masa Renaissance pada abad ke-15. Kekuasaan gereja Katolik yang berkembang pada masa itu memiliki pengaruh terhadap hampir segala bidang, termasuk musik. Bentuk musik saat itu bersifat religius. Semua musik harus dikaitkan dengan kehidupan liturgis, yaitu mengiringi mazmur, Book of Psalms, atau aspek-aspek yang berkaitan dengan ibadah Katolik, diantaranya yang berkaitan dengan ordinarium ataupun propium. Periode Renaissance. Istilah Renaissance pertama kali digunakan oleh salah satu sejarawan Prancis bernama Jules Michelet pada 1955. Menurut Supriyadi, Renaissance mungkin lebih tepat disebut sebagai peradaban karena memiliki masa yang sangat panjang. Periode barok dan klasik pun pada dasarnya masih berada dalam semangat Renaissance. Periode barok dan klasik. Beberapa bentuk teknis, jenis, dan gaya musik justru berkembang di periode barok. Penggunaan teknik trill, tur, dan arpeggion sangat ramai di dalam karya-karya barok. Kemudian munculnya periode klasik adalah periode yang merupakan reaksi dari barok. Kesederhanaan yang merupakan warna utama pada gaya klasik menunjukkan suatu penolakan atas kerumitan yang kerap mewarnai karya musik di masa barok. Periode romantik. Munculnya gerakan romantisme merupakan suatu kritik terhadap zaman klasik yang dianggap kaku. Gerakan ini merupakan suatu gerakan kebudayaan yang memberikan penekanan pada emosi, imajinasi, dan individualisme. Periode modern. Kemodernan kerap dikaitkan dengan awal mula perubahan, penemuan baru, dan hal-hal sebagai sosiologi menganggap era modern dimulai sejak diciptakannya mesin uap. Alih lain mengatakan zaman modern adalah ketika manusia mulai mengenal listrik atau perkembangan sistem ekonomi global. Nilai estetik musik modern menurut Supriyadi sangat tergantung pada cara penikmat musik ini menangkap sisi-sisi filosofi yang terkandung dalam karya tersebut, terutama saat menyampaikan suatu pesan tertentu. Kemudian jenis-jenis musik berdasarkan sumber bunyi. Indofon. Alat musik indofon sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya getaran badan alat musiknya. Contoh: drum, angklung, gong, kolintang, kabasa, dan lain-lainnya. Membranovo adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya dari selaput atau membran. Contohnya tifa, drum, gendang, rebana, dan lain-lainnya. Ada juga aerofon. Aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga bunyi berasal dari getaran udara yang ada di dalam alat musik tersebut. Contohnya fluit, pianika, trompet, harmonika. Kordofon adalah alat musik sumber bunyi berasal dari dawai. Contohnya seperti bass, gitar, biola, sitar, piano, kecapi, dan lain-lainnya. Ada pula elektrofon. Elektrofon adalah alat musik sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik, yaitu elektronik. Contohnya keyboard, gitar listrik, bass elektrik, drum elektrik, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis musik berdasarkan fungsinya.
Alat musik melodis. Alat musik jenis melodis berperan untuk menciptakan. Alat musik melodis. Alat musik jenis melodis berperan untuk menciptakan sebuah melodi dalam lagu. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis memiliki fungsi untuk mengiringi tempo dalam sebuah lagu. Ada berbagai jenis alat musik yang berfungsi untuk menghasilkan ritme serta cara memainkan pun beragam. Contohnya seperti tamborin, kendang, drum, ketipung, dan jenis-jenis lainnya. Alat musik harmonis. Alat musik harmonis memiliki fungsi untuk menciptakan harmoni dalam sebuah lagu. Ada berbagai jenis alat musik yang berfungsi untuk menghasilkan harmoni dan cara memainkan pun beragam. Kemudian kita akan simpulkan yaitu dari seni musik. Musik adalah seni suara dan keheningan yang diorganisasikan dalam waktu, melibatkan elemen-elemen seperti suara, ritme, melodi, harmoni, tekstur, dan bentuk. Lebih dari sekedar hiburan, musik adalah fenomena multidimensional yang memainkan peran penting dalam ekspresi emosi, komunikasi, identitas budaya, ritual, sosialisasi, dan bahkan terapi sepanjang sejarah. Musik terus berkembang dan berpartisipasi, mencerminkan keberagaman, pengalaman, dan kreativitas manusia, serta memiliki dampak psikologis yang mendalam pada individu dan masyarakat. Sekian penyampaian tentang seni musik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penontonnya sampai habis. Oke, para tolong didengar.